Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para mahasantri putra maupun putri Mahad Al-Ilmu di Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih mudahkan kita untuk mempelajari ilmu yang termasuk paling mulia, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Melalui mempelajari insyaallah ta'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab tentang yaitu penetapan sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itsbatus sam'i wal basari lillahi ta'ala. Penetapan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala, tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memahami beberapa ayat di dalam bab ini tentang sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita ingat kembali tentang macam-macam makna pendengaran Allah dan macam-macam makna penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam makna pendengaran Allah Ta'ala, itu macam-macam makna sama'ullah. Macam-macam makna sama'ullah. Yang pertama adalah makna al-ijabah. Yang pertama adalah makna al-ijabah, yaitu pengkabulan. Allah mendengar, maksudnya selain ditetapkan makna asalnya yaitu mendengar suara, juga ditetapkan makna pengkabulan. Bahwa Allah mengkabulkan doa yang Allah dengar dari hambanya. Jika yang didengar itu adalah doa, maka inilah makna pengkabulan. Kemudian pengkabulan ini merupakan sifat
fi'liyah. Yaitu jika Allah menghendaki maka Allah melakukannya, yaitu mengkabulkannya, dan jika Allah tidak menghendaki maka tidak. Makna yang kedua adalah idrakus saut, yaitu penangkapan suara. Yang ini merupakan sifat fi'liyah tentunya, sifat dzatiyah tentunya. Karena tidak terkait dengan kehendak. Senantiasa ada pada Allah sifat tersebut dan tidak bermula. Artinya tidak pernah Allah tidak disifati dengan mendengar, dengan makna Allah menangkap suara dengan pendengarannya, dan Allah senantiasa disifati dengan mendengar. Itulah maksud sifat dzatiyah. Nah, idrakus saut di sini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ihatah, al-ihatah. Yaitu pendengaran, tentu mana asal harus kita tetapkan, yaitu mendengar. Pendengaran dengan maksud dengan pendengaran dengan maksud penjelasan tentang keumuman, peliputan pendengarannya. Bukan hanya sekedar menangkap suara, bukan sekedar makna itu, tapi ada makna berupa betapa liputan pendengaran Allah itu sangat luas, yaitu meliputi seluruh suara. Jadi terdapat penjelasan tentang keumuman peliputan pendengarannya terhadap seluruh suara. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasr. An-nasr. An-nasru wa ta'yidu, yaitu selain ditetapkan makna asal yaitu pendengaran, dengan makna tambahannya adalah apa? Pertolongan.
dan peneguhan. Ini ada baiknya kata dengan maksud dihilangkan langsung pendengaran dengan penjelasan tentang keumuman peliputan pendengarannya terhadap seluruh suara. Yang kedua, pendengaran dengan pertolongan dan peneguhan. Allah mendengar suara hambanya yang taat kepadanya, sekaligus konteksnya bahwa Allah menolong hamba tersebut, meneguhkan hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu pendengaran dengan mana tahdid, yaitu ancaman. Tahdid itu ancaman. Artinya pendengaran, mana asalnya tetap ditetapkan, dengan ancaman. Allah mendengar suara orang yang bermaksiat kepadanya, sekaligus di dalamnya mengandung ancaman. Ini penting, hal ini untuk kita pahami agar kita bisa menentukan makna mendengar dan melihat Allah pada 7 ayat yang ada dalam bab ini. Kemudian macam-macam makna penglihatan Allah atau basarullah. Yang pertama, al-ilm. Penglihatan dengan penekanan makna mengetahui. Kemudian ru'yah basariyah, penglihatannya melihat dengan makna apa? Penangkapan objek penglihatan. Yaitu penangkapan objek penglihatan. Tentu dengan mata Allah. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ihatah. Al-ihatah. Yaitu penglihatan dengan penjelasan. Penjelasan apa? Dengan penjelasan tentang keumuman penglihatannya terhadap segala objek penglihatan.
Kemudian yang berikutnya adalah an-nasr wa ta'yidu. Yaitu penglihatan dengan pertolongan dan peneguhan. Dan yang terakhir yaitu at-tahdidu. Yaitu penglihatan dengan ancaman. Inilah makna-makna penglihatan Allah dan makna-makna pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu mari kita lihat di dalam bab ini. Pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan dia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka pendengaran dengan pada ayat yang pertama ini maknanya adalah al-ihatah. Al-ihatah, peliputan. Bahwa Allah mendengar segala suara. Termasuk suara wanita yang mengajukan gugatan tentang suaminya. Kemudian pada ayat yang kedua, laqad sami'allahu qawla alladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah fakir dan kami kaya. Maka ini adalah pendengaran dengan ancaman. Allah mengancam orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah fakir dan kami kaya. Di samping juga mana asal harus kita tetapkan yaitu mendengar suara. Sami'a ini mendengar suara. Sekaligus dalamnya mengandung ancaman. Kemudian pada ayat yang ketiga, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami di situ adalah Allah, maka bagi cetakan dalam terjemahan yang belum dikapitalkan kayaknya, maka kapitalkan. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Maka di sini pun juga mengandung at-tahdid, yaitu ancaman. Di samping harus tetapkan makna mendengar berupa penangkapan suara. Kemudian ayat yang keempat. Innani ma'akuma asma' wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Mendengar di sini an-nasr wa ta'yid. Mendengar dan melihat di sini an-nasr wa ta'yid.
di samping penangkapan suara dan penangkapan objek penglihatan juga mengandung pertolongan dan peneguhan. Adapun ayat yang kelima, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maka di dalam ayat ini maksudnya adalah tentang Abu Jahal. Apakah Abu Jahal tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Yaitu Abu Jahal ketika melarang Rasulullah SAW menunaikan sholat. Maka ini mengandung ancaman. Dan ayat yang keenam, alladzi yaraka hina taqum. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Lagi yang maha melihat. Ini adalah yaitu mendengar dengan makna penangkapan suara dan melihat dengan makna penangkapan objek penglihatan. Kemudian yang terakhir, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah. Saya ulangi, dan katakanlah, berbuatlah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat perbuatan kalian itu. Maka yang ketujuh ini adalah maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang munafikin, i'malu, wakul, maksudnya wakul, dan katakanlah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu, kerjakanlah, lakukanlah, berbuatlah sekehendak kalian. Teruslah di atas kebatilan kalian. Jangan menyangka itu tersembunyi dari penglihatan Allah. Fasayarullah. Maka Allah akan melihat. Maksudnya melihat di sini tentunya adalah at-tahdid, ancaman kepada orang-orang munafikin tadi. Jadi ringkasannya, ringkasan dari 7 ayat yang terdapat dalam bab ini adalah ayat pertama,
Ya. Ayat pertama adalah ihatah. Kemudian ayat yang kedua adalah tahdid. Ayat yang ketiga adalah tahdid. Ayat yang keempat an-nasru. Nasr dan ta'yid. Pertolongan dan peneguhan. Ayat yang kelima yaitu tahdid. Kemudian ayat yang ke-6 yaitu penangkapan objek penglihatan dan objek pendengaran. Kemudian yang ketujuh adalah tahdid. Ancaman. Mari kita beralih kepada bab yang berikutnya. Itsbatul makri wal kaidi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi. Kalimatnya seperti itu, namun nanti saya tambahkan berdasarkan penjelasan ulama tentang hal ini. Penetapan makar, kait, mihal, ya, ini babnya adalah sebagai berikut ya. Saya tuliskan saja biar lebih jelas. Yaitu penetapan al-kaid. Satu. Kemudian al-mihal. Karena ada dalam ayat ini di sini. Dua. Kemudian yang ketiga al-makru. Al-makru. Tiga.
kepada, tambahkan kalimat ini. Tambahkan kalimat ini. Karena dalam judul tadi belum ada juga, maka tambahkan kalimat ini. Yaitu kepada al-kaid, al-mihal, al-makru, ini artinya sama semua. Yaitu tipu daya. Kepada siapa? Kepada makhluk yang berhak menerima. Makhluk yang pantas menerima. Penetapan sifat al-makru, al-mihal, al-kaidu kepada makhluk yang pantas menerimanya bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Baik. Jadi janganlah kita memutlakkan begitu saja penyebutan Allah disifati dengan sifat makar, tipu daya, atau mihal, atau kaid. Ya, saya beri catatan penting di sini. Dilarang menetapkan sifat tipu daya, yaitu tadi al-kaidu, al-makru, wal-mihal, bagi Allah secara mutlak, yaitu tanpa keterangan pengikat. Apa keterangan pengikatnya? Ini, kepada makhluk yang pantas menerimanya. Keterangan pengikat maksudnya adalah kata-kata kepada makhluk yang pantas menerimanya. Pantas menerima makar tersebut.
Limadha? Mengapa seperti itu? Ya, mengapa seperti itu? Jawabannya adalah karena makar adalah tipu daya maksudnya. Dalam bahasa kita, tipu daya itu makar. Tipu daya adalah sifat yang hanya terpuji dan sempurna pada kondisi tertentu. Dan tidak pada setiap kondisi. Atau dengan kata lain, tipu daya itu bisa merupakan sifat tercela dan aib pada kondisi yang lain. Ya, ini catatan pentingnya terkait dengan hal ini. Mari kita perhatikan pembagian macam-macam makar. Sebelum kita menjelaskan tentang pembagian makar, maka kita perlu mengetahui definisi makar. Ini maksud makar adalah tipu daya ya. Maksud makar adalah tipu daya. Tipu muslihat. Makar dalam bahasa Indonesia. Pembagian tipu daya. Atau makar dalam bahasa kita, Pak. Ini bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa al-kaid, bisa al-mihal, bisa al-makru. Definisi makar adalah menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada pihak yang berhak, kepada pihak yang pantas menerimanya. Tanpa ia sangka atau tanpa dia sadari. Karena melalui sebab atau cara
yang tidak diketahuinya. Itulah makar. Definisi makar adalah menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada pihak yang pantas menerimanya tanpa disangka oleh pihak yang menerima makar tersebut, yang terkena makar tersebut. Karena makar itu dilangsungkan melalui sebab-sebab ataupun cara-cara yang tidak diketahui oleh yang tertimpa makar tersebut. Macam-macam makar ada dua, terpuji dan tercela. Terpuji itu sifat sempurna, dan tercela itu sifat aib, naqs. Ya. Kita lebih rinci tentang pembagian makar. Yaitu terpuji dan merupakan sifat sempurna. Kapan itu? Jika dilakukan, jika makar dilakukan dalam rangka membalas makar yang sejenis. Yang dilakukan musuh. Dengan demikian, makar yang terpuji itu adalah makar balasan karena didahului. Artinya diserang makar terlebih dahulu. Jadi makar baru terpuji karena dilakukan terhadap orang yang pantas menerimanya. Karena dia mendahului makar dahulu sebagai bentuk pembalasan baginya. Sehingga makar yang terpuji, ciri khas yang berikutnya itu ditujukan kepada pihak yang
pantas menerimanya karena mendahului berbuat makar. Itulah makar yang terpuji. Dalam kondisi inilah ditetapkan ketiga sifat al-makru wal kaidu wal mihal tadi bagi Allah Ta'ala semata. Karena hal ini menunjukkan bahwa sang pemilik sifat ini yaitu Allah Ta'ala itu maha kuat. Lagi maha mampu menghadapi dan membalas tipu daya musuh. Ya, dalam kondisi inilah yaitu al-makru wal kaidu wal mihalu ditetapkan bagi Allah Ta'ala. Mengapa? Karena menunjukkan bahwa Allah maha kuat dan maha mampu membalas tipu daya musuhnya. Lalu kapan makar menjadi tercela dan merupakan sifat aib? Jika pelakunya memulai terlebih dahulu berbuat makar, memulai berbuat makar terlebih dahulu tanpa sebab yang benar dan tentunya ciri khasnya yang lain adalah dilakukan makar tercela itu dilakukan kepada pihak yang tidak pantas menerimanya. Dan sifat makar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yaitu tipu daya kepada makhluk yang pantas menerimanya. Ini adalah sifat Allah yang ini merupakan sifat sempurna sesuai dengan keagungannya. Dan ini merupakan
sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Jika Allah menghendaki maka Allah akan melakukannya. Dan Allah disifati dengan 3 sifat ini sebagai bentuk pembalasan Allah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Baik, mari kita perhatikan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa syadidul mihal. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu, syadidul mihal. Wa huwa, dan dia, yaitu maksudnya Allah Subhanahu, syadidul mihal. Apakah maksudnya di sini adalah syadidul kaid, sangat keras makarnya, sangat kuat makarnya. Saya ulangi, wa huwa syadidul mihal, wa huwa syadidul mihal, dan dia, yaitu Allah Subhanahu, sangat kuat makarnya. Fahuwa subhanahu syadidul makri wa syadidul kaidi. Begitu tafsirannya. Wal makru min Allah, dan makar dari Allah itu isalul makruh ila man yastahiquhu min haitsu la yash'ur. Mengenakan sesuatu yang dibenci atau bahaya kepada pihak yang pantas menerimanya dari arah yang dia tidak merasa, dia tidak sangka. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang kedua, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wa makaru. Ini adalah orang-orang kafir Bani Israel. Mereka berbuat makar. Berarti mereka dulu yang berbuat makar. Mereka yang mendahului. Wa makarallah. Dan Allah membalasnya dengan apa? Dengan makar. Dengan balasan yang sejenis. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan. Wa makarallah, dan Allah membalas makar mereka. Allah berbuat makar sebagai balasan bagi makar mereka. Begitu maksudnya. Wa makarallah di sini. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar sebagai bentuk balasan. Dan juga demikian dalam ayat yang berikutnya, wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Yaitu orang-orang kafir yang berniat untuk membunuh Nabi Allah, yaitu Saleh. Nabi Saleh alaihissalam.
dan keluarganya secara sembunyi-sembunyi. Wa makarna makra. Dan kami berbuat makar sebagai balasan dengan sekuat-kuat makar. Sehingga apa? Sehingga mereka dibinasakan oleh Allah dan Nabi Allah Saleh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Wahum la yashurun. Sedangkan mereka tidak merasa akan terkena makar. Inilah memang sifat makar itu tersembunyi. Dilakukan dengan sebab-sebab yang tersembunyi. Dilakukan dengan sebab yang tersembunyi. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kufar Quraisy, berbuat makar yang jahat dengan berbuat makar dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida. Dan aku pun, aku di situ adalah Allah, maka dalam terjemahan yang belum kapital A-nya dikapitalkan. Sebagai bentuk adab menuliskan tentang yaitu kata ganti tentang Allah. Kata ganti dari Allah. Dan aku pun berbuat makar dengan sebenar-benarnya. Demikian kurang lebihnya ayat tersebut. Apa faedah dari kita mempelajari bahwa Allah memiliki sifat makar bagi pihak yang pantas menerimanya sebagai bentuk balasan? Faedahnya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, faedah keimanan mengimani tiga sifat ini. Yang pertama, tumbuhnya rasa takut, mengakal-ngakali larangan Allah Ta'ala. Karena namanya makar itu kan berusaha dilakukan dengan cara-cara yang nggak ketahuan. Berusaha dengan melakukan hal-hal yang tersembunyi, padahal tujuannya adalah bermaksiat kepada Allah. Hati-hati itu. Mengapa? Karena kaidahnya apa? Al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan. Maka akan mendapatkan makar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Atas karunia-Nya.
Berupa apa? Berupa menjaga hamba-hambanya yang taat kepadanya dari tipu daya musuh. Yang dilakukan dengan berbagai macam tipu muslihat yang canggih. Jadi intinya, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang-orang yang musuhi kaum muslimin itu memiliki teknologi yang canggih untuk membuat jebakan-jebakan serangan ataupun untuk melakukan tindakan-tindakan politis yang tersembunyi yang membahayakan kaum muslimin, jangan takut jika Anda benar-benar orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Yaitu ikhlas dan setiap langkah kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta hati kita bersandar hanya kepada Allah Ta'ala semata, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala semata. Di samping mengambil sebab yang diizinkan dalam syariat Islam. Karena kita tertuntut untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap, dalam melangkah. Kalau kita taat kepada Allah dengan al-ikhlas, al-mutaba'ah dan at-tawakkul 'ala Allah wahda, jangan pernah takut kepada makar musuh-musuh Allah walaupun secanggih apapun makar tersebut. Berarti intinya untuk menghadapi makar musuh-musuh Allah itu ada dua sebab besar. Yang pertama sebab pokok, yaitu sebab keimanan. Sebab keimanan. Sebab keimanan. Ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Seberapa besar keikhlasan kita, seberapa besar sesuai sikap-sikap kita sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mutaba'ah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seberapa besar tawakal kita hanya kepada Allah Ta'ala saja dengan tawakal yang benar. Mengambil sebab yang diizinkan oleh Allah dengan hati bersandar hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kalau sudah tiga perkara itu kita pegang, tiga kaidah istiqomah tersebut, al-ikhlas, al-mutaba'ah, dan at-tawakkul 'ala Allahi wahdah, itu kita pegang benar-benar, meskipun tidak imbang teknologi, sebagaimana tidak imbangnya para sahabat pasukan perang Badar menghadapi musuh-musuh mereka dengan jumlah yang berbeda jauh. Namun Allah anugerahkan kemenangan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Litazula minhul jibal. Dan sungguh mereka telah berbuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu. Saya ulangi, dan sungguhnya tipu daya mereka
Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan walaupun tipu daya mereka itu mampu melenyapkan gunung-gunung, maka dari ayat ini kita tidak akan takut tatkala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab pertama adalah dalam menghadapi makar musuh-musuh Allah adalah sebab keimanan. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Barulah sebab kedua adalah mengambil sebab secara fisik dan sebab-sebab yang bermanfaat lainnya yang diizinkan dalam syariat. Bukan dibalik. Sebab teknologi yang diutamakan, yang diusung pertama, sedangkan tauhid dan iman dan amal saleh, keikhlasan, tauhid berarti. Dan al-mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kurang menghiraukan tentang tauhid, tentang keikhlasan, tentang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawakal kepada Allah Ta'ala semata. Jika kurang perhatikan sebab yang pokok tersebut sementara mengedepankan sebab yang cabang, yaitu sebab fisik, maka ini justru menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Karena jelas sekali dalam ayat tadi, tidak akan mampu memudaratkan kita wa in kana makruhum litazula minhul jibal, walaupun makar mereka itu sanggup melenyapkan gunung-gunung. Walaupun teknologi mereka demikian canggihnya. Oleh karena itu, terkait dengan sebab tabi, karena sebab ada dua, sebab pokok asal, yaitu keimanan, tauhid, ketakwaan, al-mutaba'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atawakkul ala Allah wahdah, itu sebab pokok al-asal. Dan ada sebab tabi, sebab cabang, sebab pengikut. Jangan dibalik. Mengedepankan sebab pengikut dan mengesampingkan sebab pokok. Tapi kedepankanlah sebab pokok, baru kemudian sebab pengikut. Oleh karena itu terkait dengan sebab pengikut, maka semampunya, tidak harus teknologi kita, kaum muslimin, sepadan bahkan lebih canggih daripada teknologi musuh-musuh Allah yang berbuat makar kepada kaum muslimin. Tidak harus. Tidak dipersyaratkan seperti itu untuk bisa menang. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, bukan syarat. Mana dalilnya? Sebab tabi
sebab cabang itu semampunya, tidak harus sama persis dengan kekuatan makar musuh. Dalilnya adalah di dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Wa'iddu lahum mastata'tum wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan untuk menghadapi mereka mastata'tum, semampu kalian, min quwwah, dari kekuatan. Allah tidak berfirman wa'iddu lahum mithla quwwatihim. Allah tidak berfirman demikian, dan persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan semisal kekuatan mereka. Tidak, Allah tidak berfirman demikian. Mastata'tum min quwwah, kekuatan yang semampu kalian. Karena ini tabi. Kalau terkait dengan kekuatan fisik itu tabi, sebab cabang, sebab pengikut. Bukan sebab asal, sebab pokok. Dan bukti dalam sejarah banyak. Di antaranya peristiwa Perang Badar. Yang mana kekuatan kaum muslimin ketika itu sangat minim. Dan tidak dipersiapkan untuk perang. Namun menang. Mengapa? Ada sebab pokok pada pasukan Perang Badar. Demikian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.